kami nggak menikmati sama sekali acara ini Heri Pras ini bos ya, karena isinya ya cuma sampahnya Heri Pras yang ditaruh di lemarinya Guru Gembul ya. Nggak nyambung ini, bener-bener nggak nyambung. Dan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Kita akan ngerasi Heri Pras yang entah ini Heri Pras ngundang Guru Gembul atau Guru Gembul yang menawarkan diri untuk datang ke Heri Pras karena telah melihat video Heri Pras yang mengatakan bahwasanya Mang Udin, Gembul, Guru Gembul siapa itu, terus Uwah, sama, mereka sama sebenarnya teman-teman ya, mereka sama-sama filsafat gitu teman-teman ya. Orang yang baru viral ini ya, Mas Nuruddin ini viral karena debatnya dengan siapa namanya? Dengan Guru Gembul. Ingat, Guru Gembul dan Nuruddin ini sejenis teman-teman ya, akidahnya sama mereka, akidahnya serupa mereka, sama-sama filsafat. Felix Yao juga begitu, Adi Hidayat juga begitu, ya sama mereka sama-sama. Jadi ya itu ya, ini kayaknya panjang bos, mungkin jadi sampai 4 part nanti kita ini melanjutkan itu gitu ya. Ceritanya itu Nah tapi itu di framing sebagai bahwa saya itu adalah orang liberal yang menganggap bahwa akidah tidak bisa diilmiahkan. Ya memang definisi ilmiah yang saya maksud itu adalah kalangan akademisi. Ilmiah itu adalah harus empiris, harus bisa diuji ya kan Allah jadi mau menguji bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah ya, akan stop di situ. Saya stop di situ. Yang agak saya sesalkan itu adalah tidak kecewa dengan itu. Jadi saya bagian itu masih menghormati Ustadz Nuruddin sebagai seorang ulama dan sebagainya. Yang agak saya sesalkan itu adalah podcaster dari kelompok salaf atau kelompok sunnah atau yang orang sebut wahabi atau yang semacam itu justru malah pro terhadap Ustadz Nuruddin dan menganggap saya itu liberal dengan mengatakan bahwa Allah tidak akidah tentang Allah itu tidak dinalar, diilmiahkan. Iya, saya tidak mau mengilmiahkan, menjadikan itu kajian ilmu yang diperdebatkan, yang digunjingkan, yang lihat sekali ya. Guru Gembul sepertinya menyindir Heri Pras. Bos ya? Karena Guru Gembul sebenarnya tidak masalah dengan perbedaan atau kalah dengan Ustadz Nuruddin ya. Yang paling disesalkan oleh Guru Gembul adalah banyak podcaster dari kalangan salafi atau sunnah atau wahabi ini malah memframing sebaliknya, menuduh Guru Gembul ini liberal segala macam, termasuk Heri Pras juga menuduh Guru Gembul ini sama sebenarnya, mereka satu kolam, filsafat juga kan gitu bos ya. Di sini Guru Gembul sebenarnya membuka ruang pancingan untuk Heri Pras. Monggo kalau diskusi, Anda kan telah mengatakan saya juga gitu bos ya, bahwasanya saya juga filsafat sekolam juga dengan Ustadz Nuruddin. Silakan kalau memang ada pendapat Anda kan begitu bos ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Di sini saya sebenarnya sepakat pada dua-duanya. Pada Guru Gembul saya sepakat, pada Ustadz Nuruddin juga sepakat. Ini hanya perbedaan definisi ilmiah versi Ustadz Nuruddin mungkin adalah ilmiah versi ahlul kalam ya, ahlul tauhid, ahlul ulama kalam bos ya. Itu tapi versi Guru Gembul ilmiah di sini adalah ilmiah akademis, harus empiris. Makanya Guru Gembul ya tidak mau membahas itu karena benar teman-teman memang ya, Allah itu memang tidak bisa diilmiahkan secara akademis, secara empiris, secara materialis tidak bisa. Gitu loh bos. Saya setuju ini pada Guru Gembul ya. Kalau memang karena apa? Yang dimaksud Guru Gembul ini mengilmiahkan zatnya Allah itu memang tidak bisa. Wong goib kan begitu. Nggak bisa, mau dibuktikan kayak apa? Walaupun para ilmuwan sempat juga mengatakan bahwasanya Allah itu memang bagian dari atom itu sendiri, atau yang lebih kecil dari atom yaitu proton itu sendiri, itu memang ada indikasi kudrat Allah adalah di situ, partikel-partikelnya. Ada penilaian seperti itu ya. Tapi Guru Gembul di sini tidak bisa diilmiahkan, oke? Tapi saya sepakat juga pada Ustadz Nuruddin ya. Karena memang dimaksud ilmiah di sini adalah pembuktian Allah itu bisa diilmiahkan, adanya Allah itu dari bukti-bukti yang ada ini. Bukti alam ini Mas ya. Bukti alam ini. Kan istiwa. Seperti yang disampaikan Mang Udin itu,
Saya tidak menyebutnya ulama, maaf ya. Tapi saya masih lah. Oke. Terus ketika dia Di sini ada perbedaan atau kesenjangan pola pikir teman-teman ya, yang mana orang yang benar-benar ilmiah, yang mana orang-orang yang hanya menuruti nafsu saja. Ini ini orang ilmiah bicara dengan ahli ghibah nih, nggak nyambung, dan benar-benar saya nggak menikmati sama sekali nih, nggak dapat ilmu sama sekali di perbincangan ini. Ini yang saya kritik di sini tuh. Biasanya setiap saya mendengarkan statement dari Guru Gembul itu banyak inspirasi di situ karena cara berpikir beliau yang maju teman-teman. Tapi di podcast Hari Pras ini saya tidak mendapatkan apa-apa beneran. Dari awal sampai akhir saya tonton zong semuanya ya. Saya kira yang awalnya Hari Pras menggebu-gebu berapi-api menanggapi Guru Gembul, saya kira di sini Hari Pras beneran terus gitu menggebu-gebu gitu loh, ngajak diskusi kira-kira gitu. Nggak taunya ya gibah-gibah gini aja, dan Hari Pras tidak pernah membantah Guru Gembul di situ ternyata gitu loh. Guru Gembul dan Nuruddin ini sejenis teman-teman. Di luar, di belakang Guru Gembul kayak ini Hari Pras seperti bulu babi ya kan, yang nggak bisa disentuh. Kalau disentuh bisa luka tuh. Giliran ditemui jadi ubur-ubur dia. itu harus duduk. Kok harus duduk? Nah, di situ kan saya memberikan tantangan terbuka. Ada awalnya 3 materi, saya malah yang menantang kan. Harusnya kan Akang nih, part 2. Di situ kembali lagi dia itu mengatakan istiwa kok diartikan harus duduk. Ustaz Nuruddin di situ membawakan kenapa mengartikan istiwa itu duduk, karena akidah Ibnu Taimiyah itu duduk. Istawa menurut Ibnu Taimiyah adalah al-julus, itu istaqarra, menetap dan duduk. Anda tanya ke Ibnu Taimiyah, kenapa Ibnu Taimiyah mengartikan duduk? Kan begitu. Ya. Oke. Bukan pendapat si fulan. Ya, bukan, kan dia kan jago membawa pendapat si fulan. Nih kata si fulan, nih kata si fulan. Itu kan? Saya enggak. Pendapat antum dan pendapat saya mengenai istiwanya Allah. Itu yang pertama. Ini yang pertama Hari Pras lagi pamer kebodohan dan kesombongannya, ya kan? Nggak usah pendapat fulan. Dia sering kowar-kowar harus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman ulama soleh, kan gitu. Iya. Sekarang dilarang orang. Bagaimana pendapat antum dan pendapat saya? Jangan pendapat orang, pendapat antum dan pendapat saya. Ya nanti Anda makin sondoloyo Pras, gitu loh Pras. Ya makin gak nyambung. Terus siapa Anda mengatakan pendapat saya? Lawang Anda aja memahami Al-Quran masih lihat terjemahan. Yang terjemah siapa? Ulama. Jadi ketika Anda mempunyai dalil Al-Quran dan hadis, kemudian diterjemah, sejatinya Anda mengikuti pendapat ulama karena Anda mengikuti terjemahan ulama. Ini ada Ustaz Salafis, saya lupa Ustaznya, dia ngomong gini. Sekarang itu banyak fenomena orang-orang yang sangat mudah mengatakan dalam 2 hal. Selain 2 hal ini, mereka pasti mengatakan pada bidangnya. Contoh, gimana ini masalah bangunan ini? Oh tuh, tanyakan pada pakarnya. Gitu, Bos. Gimana tentang astronomi? Oh, saya bukan pakarnya, silakan tanya pakarnya. Tapi masalah 2 ini, orang tiba-tiba jadi pakar sendiri. 1 politik, nomor 2 agama. Lah ini orang itu langsung bisa, menurut saya begini, itu nggak pas. Ya ini, Hari Pras ini, ya Hari Pras, oke? Ya, ini yang merusak madhab Salafi Wahabi ini. Iya, hancur Wahabi di tangan Hari Pras ya. Yang kedua, Indonesia miskin, bahasa Indonesia bersemayam dengan baik dan benar. Bersemayam duduk, harus duduk, wajib duduk. Padahal bersemayam pemaknanya ada 8 kan, bukan cuma duduk. Jadi kita cari makna yang terbaik bagi Allah. Mimik dari Guru Gembul yang kayaknya bosen ini Guru Gembul ya, tidak ada gairah di situ Guru Gembul ketika menemui Hari Pras ini gini-gini aja gitu loh, di bawah standar. Apa ini di sini? Kenapa kayak gini gitu loh Mas ya? Ya karena orang yang haus ilmu itu tidak bergairah teman-teman. Kalau hanya dikasih materi-materi receh dan gibah-gibah aja, oke? Ya, oke. Di sini Guru Gembul sudah tahu, sudah dibilang Guru Gembul tidak mau membahas kalau masalah akidah, ya. Tapi Hari Pras terus saja. Hanya Guru Gembul, ini nggak nyambung nih orang kan gitu Bos ya, nggak nyambung nih orang sebenarnya. Oke. Di situ Hari Pras masih maksa bahwasanya istawa itu bukan duduk aja, tapi maknanya 8 dan kita cari yang mana yang pas untuk Allah. Lah iya, sebutkan sudah yang mana. Ayo sebutkan yang mana di antara 8 itu. Ayo. Jadi Anda tidak usah mengartikan istawa itu dengan bersemayam, tapi di antara 8 itu pastikan yang mana. Jadi Anda mengartikan istawa dengan
salah satu kandungan dari semayam itu sendiri. Jadi Anda tidak usah mengartikan bersemayam. Jika Anda mengartikan bersemayam, otomatis maknanya ya 8. Allah bisa bergerak sesuai dengan 8 arti ini. Berarti makin makhluk lagi Allah menurut Anda, kan begitu Mas ya? Oh, katanya dikira guru-guru saya nggak bisa bahasa Arab gitu dah. Nah terus yang keempat, dia mengucapkan selamat Natal. Terus yang kelima Syiah. Jadi sudah ada 5 poin, tantangan saya belum ada nih kan. Mungkin kalau Akang yang ingin berdebat part 2 masalah itu. Saya sebenarnya pengen, jadi Pengen berarti? iya, jadi Mungkin di sini Akang yang mau berdebat dengan saya gitu loh. Dengan saya juga gak setuju Akang ini filsafat kan begitu Bos ya. Gimana malah mengundang filsafat ya kan. Ini loh maksudnya saya teman-teman ya. Dia mengatakan isinya dia di podcast ini hanya curhat-curhatan dia saja ya. Yang nggak harus dijawab oleh Guru Gembul. Anda ini saya datang ke sini mau diskusi, saya kemana-mana itu diskusinya enak gitu loh. Kenapa dari sini malah dapat curhatan dan gibah-gibah aja, ya kan? Nggak mutu. Ini otak saya ini lapar kan gitu kata Guru. Kan orang yang haus ilmu kan otaknya selalu lapar Bos ya. Ketika lapar dengan ilmu malah dikasih gibah, dikasih sampah, ya nggak dimakan. Lapar otaknya Guru Gembul itu. Anda kasih curhatan dan gibah-gibah nggak jelas di sini, oke? diskusi itu tuh saya coba kontak beliau gitu. Karena gini nih, seperti yang Baraya semuanya ketahui. Jadi saya tuh adalah orang yang punya tujuan, punya itikad untuk menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang bagaimanapun bentuk dan wujudnya. Ini dan ada framing-framing yang itu Guru Gembul menegaskan lagi. Saya tuh sebenarnya suka diskusi dengan berbagai macam bentuk orang gimana, mau pro dan kontra gitu loh. Jadi ngapain kok Sanurudin? Ini yang ada ini ente, ayo. Kenapa ente gak ngajak diskusi? Selain akidah, kalau akidah saya sudah gak mau. Ayo diskusi apa? Ayo diskusi. Gitu loh. Anda kan sudah menyerang saya, mengatakan saya sekolah dengan Sanurudin dan Wah. Gitu. Ingat, Guru Gembul dan Nuruddin ini sejenis teman-teman. Gitu loh ya. Dan di sini masih bagus. Saya benarnya salah satu bukan pengagum Guru Gembul sih. Maksudnya suka saja dengan cara pandang Guru Gembul dan open minded sebenarnya. Ini benar-benar edukasi ke saya Guru Gembul ya. Dan teman-teman jangan menghujat atau mengakai kekerasan dengan Guru Gembul ya. Karena adanya orang yang kritik ini akan lahir ilmu baru teman-teman ya. Ilmu itu lahir dari sebuah kritik. Teori baru itu lahir dari sebuah kritik baru, oke? Seperti itu. Agar kita nggak kaget jika berhadapan atau bertemu dengan orang-orang yang kritik gitu loh ya. Kalau kita nggak terima kritik, maka ketika suatu saat anak kita dikritik orang dan nggak siap, nah maka mereka bisanya cuma marah-marah. Dan kemarahan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang minim ilmu gitu teman-teman ya. Tapi intinya adalah kalau mau diskusi ya ayo diskusi aja gitu. Dan saya juga dulu Tuh loh, jangan bertele-tele. Ayo Ya kan? diskusi. Ayo kalau mau diskusi ya diskusi aja. Diskusi Ayo, ngapain lempar-lempar ke Mang Udin? Nggak usah banyak bacot, nggak usah terlalu giring-giring. Kalau diskusi Anda ayo diskusi aja lah. Ngapain saya kesini kalau nggak diskusi? Semua podcast saya, semua video-video saya itu tentang diskusi. Kalau sama orang lain ya, kolaborasi, diskusi, tukar pemikiran. Ayo, Anda dari tadi kok curhat-curhat aja tentang Mang Udin ya kan? Diskusinya tuh tidak terbuka kayak gini, ngajak diskusi itu ya gini. Ayo di kayak gini nih loh diskusi itu. Ayo. Ayo diskusi ya. Lempar terus aja Bang Udin aja. Mang Udin aja Bos ya. Ya awalnya ngelihat thumbnailnya wah seru nih ya kan. Habis Wah, ngechat nih diskusi nih. Nggak taunya gibah. Guru Gembulnya sudah bosen. Sudahlah diskusi, ayo diskusi. Ini ibaratnya teman-teman ya. Perbedaannya nih. Ada 3 orang macam. Quotes-nya ya. Orang-orang kecil, otak-otak kerdil bisanya hanya mendiskusikan orang-orang. Ya Bos ya? Iya. Orang-orang otak menengah mendiskusikan solusi-solusi. Orang-orang dengan otak besar yaitu mendiskusikan gagasan-gagasan. Nah, ini nggak nyambung. Guru Gembul otaknya otak besar mendiskusikan gagasan-gagasan baru. Hari Pras mendiskusikan orang-orang. Nggak nyambung ini. Bener-bener nggak nyambung. Dan kami mendengarkan juga nggak dapat inspirasi apa ya. Kami nggak menikmati sama sekali acara ini Hari Pras ini Bos ya. Karena isinya ya cuma sampahnya Hari Pras yang ditaruh di lemarinya Guru Gembul ya. Oke, itu saja. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf.
Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.